Halo, saya Vera Intan Suryani dari Master of Industrial Engineering, BINUS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu paper yang berjudul Towards Developing Real-Life Models and Simulation Modeling of an Ideal Vehicle Assembly Line Using Arena Simulation. Jadi paper ini mengeneralisasikan model-model vehicle assembly line dari beberapa literatur yang kemudian diperluas untuk menangkap apa efek secara realitasnya untuk material handling equipment. Nah, kemudian dilakukan juga analisis sensitivitas dan ditemukan bahwa output produksi dapat berpengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap pengaturan material handling equipment ini. Sebagaimana yang kita tahu dalam industri otomotif, terutama berbagai negara besar seperti Jerman dan Jepang ini menjadi salah satu pemasok ekonomi terbesar bagi negaranya. Nah, berikut beberapa poin atau background dari paper ini, mengapa memilih vehicle assembly line dalam industri otomotif. Karena proses perakitan yang efisien itu dapat memenuhi permintaan produksi dan mempertahankan daya saing di pasar. Kemudian tantangannya terhadap sistem assembly line di dunia nyata. Kemudian peran simulasi juga terhadap manufaktur karena sebagaimana yang kita tahu sekarang kita berada pada industri 4.0, jadi simulasi itu sangat berpengaruh dan sangat penting terhadap industri gitu. Jadi kita dapat melakukan berbagai skenario dan konfigurasi tanpa adanya risiko biaya yang keluar dari eksperimen tersebut. Kemudian paper ini juga berfokus pada material handling, karena material handling yang efektif itu sangat penting untuk meningkatkan productivity dan mengurangi delay juga. Gitu. Dimulai dari vehicle assembly line process flow, yang pertama ketika part datang, kemudian terdapat sorting dari part itu sendiri, ketika ada beberapa part yang kemudian maju ke station sub assembly, setelah dilakukan proses quality check, dan ada juga part-part yang langsung masuk ke main assembly gitu. Untuk part yang masuk ke sub assembly yang kemudian nanti akan dilakukan juga perakitan di body shop, dan kemudian akan dilakukan quality check lagi pada setiap proses, kemudian akan dilakukan painting, dan terakhir di main assembly sebelum finish untuk pengecekan motor, hood, dan lainnya. Nah, dari logic basic modelnya sendiri, yang pertama itu ketika part datang akan dilakukan sorting partnya, mana part yang akan masuk ke area proses operation dan mana juga part yang akan masuk ke main assembly. Nah, setelah dimasukkan beberapa parameter melalui software Arena, di sebelah kanan itu terdapat gambar dari simulation software Arena. Mulai dari arrival part, terus assign part ini yang tadi sorting, kemudian split sortingnya ini kita memasukkan simulasi untuk dalam jumlah 3 part. Jadi terdapat 2 part yang akan melakukan check proses, yang kemudian akan dilakukan sub assembly, dan ada juga satu part yang akan langsung ke area main assembly. Selanjutnya ini untuk extended modelnya yang memasukkan material handling equipment ke dalam simulasi model ini. Jadi dari logic modelnya sendiri yang setelah dilakukan sorting part, kemudian material akan ditransfer melalui 2 senario. Yang pertama itu transfer resource, ini menggunakan forklift, dan yang kedua menggunakan conveyor. Kemudian setelah dilakukan simulasi juga seperti yang dilihat pada sebelah kanan ini, jadi setelah materialnya atau part yang ready to assembly itu dilakukan sorting, kemudian ada part yang akan lanjut ke station 3 yang langsung akan menuju main assembly process, dan ada juga yang ke sub assembly process gitu. Dari extended model of material handling dilakukan juga sensitivity analysis dari 2 skenario yang diajukan. Yang pertama itu dari kapasitas resource. Jadi seperti dapat dilihat dari grafik ini, ketika resource ditambah, maka output juga akan bertambah. Namun ini bertambah pada kapasitas tertentu, karena bisa jadi ketika resource melebihi dari apa yang material yang datang, itu tidak akan menjadi lebih maksimal lagi gitu, karena apa yang akan diantar itu lebih sedikit daripada jumlah resource capacity-nya, atau yang di sini mungkin forklift gitu. Kemudian yang kedua itu untuk kecepatan conveyor. Jadi seperti yang dapat dilihat, untuk kecepatan conveyornya ini juga semakin cepat conveyor, semakin banyak output yang didapatkan. Namun ini juga ada pengaruhnya dari
panjang konveyornya juga. Karena kalau misalnya panjang konveyornya lebih panjang, namun kecepatannya kecil, maka otomatis number of output-nya juga akan berkurang dan sebaliknya. Jadi temuan dari penelitian ini dalam konteks desain spesifikasi material handling, nah penelitian ini juga menyoroti hubungan yang mungkin ada antara variabel tertentu dalam sistem yang dirancang. Itu seperti kecepatan konveyor, panjangnya konveyor, kemudian tadi ada juga resource capacity. Dan dengan memahami semua hubungan-hubungan dari variabel ini, tentunya akan membuat sistem dirancang itu dengan keputusan yang lebih baik dan juga lebih efisien dan produktif. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.